Oke guys, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, salam salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Saputra. Saya umur 20 tahun. Terus kesibukan saya sekarang yaitu seperti anak muda anak muda yang umum seperti kalian semuanya. Di sini saya ada tugas dari kampus. Saya ada tugas mata kuliah KAP. Apa itu KAP? KAP itu kecakapan antar personal. Kayak kita apa ya? Bersosialisasi bersosialisasi secara umum lah. Baik itu secara yang bisa dilihat ataupun ya busana, terus bercakap apa itu ngobrol terus dan sebagainya, seperti itulah itu istilahnya kesopanan lah. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sahabat saya, teman sekelas saya, yaitu silakan Mas perkenalan sendiri Mas, biar subscriber saya itu biar tahu siapa Anda sebenarnya secara langsung. Silakan. Oke, perkenalkan nama lengkap saya Muzaffar Maulana dari Informatika 05 Universitas Amikom. Saya teman sekelas Royan yang mengambil jurusan atau prodi pemrograman, yang mana saya sendiri ingin lebih fokus ke pemrograman web. Uh, untuk kegiatan saya sehari-hari, kuliah online, belajar, makan, tidur, main game, kuliah online, ya seperti itu, looping setiap hari. Mungkin itu saja sedikit perkenalan dari saya. Oke, Mas Sofa, terima kasih atas perkenalannya. Dilihat dari kesehariannya ya sangat menarik ya, Mas, untuk kita ulik ya. Oke. Di sini saya tugas KAP saya mengambil materi tentang grooming and greeting. Apa sih grooming greeting itu? Grooming itu adalah sesuatu dari seseorang yang bisa kita lihat. Contohnya tentang tata busana, terus tentang ya lebih ke tata busana sih. Terus untuk greeting sendiri itu tentang apa itu? Apa ya? Tentang itu cara bertutur kata sopan dan santun seperti itu. Untuk sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan lebih jelas untuk tentang grooming sendiri itu. Grooming itu berasal dari kata well groomed ya, yang berarti itu penampilan secara serasi dari seseorang itu dari ujung rambut hingga ujung kaki dan selalu rapi. Terus untuk greeting sendiri yaitu tentang cara kita bertutur kata sopan dan santun. Di sini saya akan membahas beberapa bagian dari grooming, yaitu tentang cara berbusana, cara berhias, kemudian ada cara berjalan dan berbicara. Untuk apa itu grooming sendiri itu juga akan kita bagi menjadi 3, yaitu ada make one look attractive, kemudian build up self confidence, terus yang ketiga itu have better appearance. Kemudian yang pertama tentang cara berbusana ya. Cara berbusana sendiri menurut saya, cara berbusana, etiket berbusana itu ada 4 macam ya. Ada tergantung 4 macam, yaitu ada time, terus tergantung tempat, waktu, tempat, kemudian occasion, kemudian profession. Yang pertama yaitu tentang tergantung tempat. Menurut saya di pagi hari itu untuk berpakaian yang apa ya, yang baik itu ya berwarna pakaian yang pastel, kemudian terang. Terus apabila ada warna gelapnya itu diusahakan warna gelapnya tidak dominan. Jadi gelapnya itu jangan terlalu gelap banget lah istilahnya. Kemudian yang kedua yaitu
pilih bahan yang sejuk, yang menyerap keringat seperti katun, terus viskos. Jangan sampai bahannya itu yang apa ya, yang susah menyerap keringat, yang kasar gitu. Jadi susah untuk menyerap keringatnya. Kemudian yang motif kecil atau polos. Nah itu sangat penting. Jangan sampai pagi-pagi ya kita udah mungkin ke kantor, ke kampus, terus motifnya itu sangat motifnya besar-besar sekali ya. Itu sangat tidak enak untuk dipandang menurut saya. Terus pakailah model simpel dan kombinasi aksesoris yang sederhana. Jadi usahakan aksesorisnya itu jangan terlalu berlebihan. Cukup mungkin jam tangan, terus mungkin apa ya, gelang, tapi jangan terlalu banyak, sedikit aja. Terus di sore hari, tepatnya itu pukul 3 sampai pukul 6 sore, nah itu diusahakan berpakaiannya itu padukan warna terang dan gelap. Jadi warna terang itu dapat atau warna menyerah itu dapat dipakai dan diusahakan itu memiliki bahan yang agak mengkilat. Misal itu ada silik. Terus pada malam hari, tepatnya jam 7 ke atas itu usahakan itu tampilnya yang menyolok ya dan lengkap. Warna polos akan membuat diri kita itu lebih menonjol. Aksesoris juga boleh yang gemerlap kalau pesta misalnya ya. Mungkin pakai yang agak silau-silau seperti itu, mungkin pakai gelang yang mungkin memantulkan sebuah cahaya, nah, seperti itu. Mungkin bisa dipakai di malam hari. Kemudian setelah tergantung waktunya yang tadi sudah dijelaskan. Terus untuk pedoman nilai tiap busana sendiri ya. Untuk siang hari itu nilai busana diusahakan itu maksimal 10. Terus malam hari nilai busana itu maksimal 14. Nah ini sangat penting ini. Untuk nilai-nilai busana sendiri itu ada, setiap busana itu ada memiliki nilai sendiri. Yang pertama, busana polos. Busana polos itu memiliki nilai 1. Terus kemudian bercorak itu 2 sampai 3. Ini mungkin bisa dicatat ya untuk teman-teman sekalian. Nah, mungkin nanti apa ya, mau bepergian, nah itu bisa dikira-kira mungkin busana yang cocok buat saya di siang hari dengan nilai maksimal 10 itu seperti apa. Terus malam hari dengan nilai maksimal busana 14 itu yang seperti apa, seperti itu. Terus ada rok atau celana panjang, terus dikombinasikan dengan polos, itu nilainya 1. Kemudian ada rok atau celana panjang bercorak, itu nilainya 2 sampai 3. Terus blus hitam bercorak itu, blus atau hem yang bercorak itu nilainya 2 sampai 3. Terus blus atau hem yang polos itu memiliki nilai 1. Kemudian untuk wanita jilbab yang berwarna atau senada itu memiliki nilai 1. Kemudian ada jilbab yang bercorak atau kontras itu memiliki nilai 2. Terus kemudian ada dasi polos itu memiliki nilai 1. Kemudian ada dasi bercorak, nah itu memiliki nilai 2. Kemudian ada nilai perhiasan. Nah itu untuk perhiasan sendiri itu setiap perhiasan itu memiliki nilai 1. Terus pelengkap seperti kacamata, jam tangan, bel, sepatu, tas, dan lain-lain itu memiliki nilai 1 juga. Jadi mungkin contoh ya, siang hari kita memiliki nilai busana maksimal itu harus 10. Nah, mungkin untuk atas busana polos, terus kemudian nanti celana panjang, nah itu mungkin ya polos ya 1. Jadi busana polos 1, terus rok atau celana panjang 1, 2, terus kemudian kita pakai apa itu, hem. Setelah polos kita pakai hem mungkin. Nah itu memiliki nilai 3, udah berapa, 5. Terus untuk yang cewek mungkin pakai jilbab yang bercorak, nah, tambah 2. Terus rujukan, nah, terus tambahi mungkin cincin 1, terus gelang 1, 9, terus tambahi kacamata atau jam tangan, nah pas 10, mungkin seperti itu. Jadi
Menurut saya itu di apa ya, materi yang pernah saya baca itu, untuk nilai maksimal di siang hari itu ada nilai busana itu 10 ya, terus, nilai busana di malam hari itu 14. Oh ya, sebelumnya mungkin saya tanya dulu ya kepada teman saya, Mas Akbar. Mungkin apa ya, menurut Mas Akbar sendiri itu untuk di pagi hari mungkin busana yang cocok untuk kita itu seperti apa, Mas? Begini, oke. Karena saya sendiri juga kurang mengerti mengenai fashion. Oke, Untuk busana saya sendiri itu kurang lebih hampir sama, waktu siang, pagi maupun malam itu hampir sama. Saya sendiri karena penyuka kaos polos, jadi saya hampir sering, ya kebanyakan memakai kaos polos untuk pagi hari maupun siang hari, seperti berangkat kuliah kita pakai kaos polos, kemudian pakai apa itu, hem hem pendek atau hem panjang dengan celana jeans, kemudian dengan jam tangan sama sepatu. Itu dengan ya nilai kurang lebih 5 lah. Itu menurut menurut saya udah cukup. Entah untuk di mata orang yang suka fashion apakah itu cukup atau enggak gitu Mas Royan. oke, siap Mas Akbar. Eee, terus, menurut Mas Akbar sendiri, apa ya, gaya yang cocok untuk anak muda mungkin ya enggak Hmm. bukan anak muda sih, ya anak muda lah untuk anak muda itu, dalam jam segitu itu menurut Mas Akbar itu pakaian yang gimana? Mungkin yang menurut Mas Akbar lah di pagi hari itu anak muda itu yang pakainya yang harus gimana, terus yang sore hari itu gimana? Mungkin bisa untuk referensi teman-teman sekalian ya. Ini untuk mau pergi kuliah atau pergi main? Mungkin untuk kuliah Mas. Oke. Untuk karena selera orang beda-beda, untuk saya sendiri, menurut saya sendiri ini yang yang kalian harus utamain adalah yang pertama adalah sopan. Karena mau pakaian apapun kalian, kalian itu harus mau pergi kemana pun kalian, kalian harus ada norma sopannya dari sebuah cara pakaian. Yang pertama adalah ya karena konteksnya adalah kuliah, yang tentu adalah memakai kemeja ya. Mau kemeja pendek ataupun panjang, kemudian di dalamnya juga dalam kemeja kita apa itu pakaiin kaos polos ataupun kaos yang untuk laki-laki yang dalaman itu apa itu namanya itu, kemudian pakai celana yang terutama enggak, jangan celana robek-robek ya, karena kita tentu ini acara formal, ketemu banyak orang, ketemu dengan orang penting, kita harus pakai celana formal ya, jeans lah tapi yang enggak terlalu ketat gitu, enggak legging juga. Kemudian jika perempuan, jika beragama Islam mungkin pakai jilbab yang senada dengan warna dari kaos atau kemeja tersebut atau rok tersebut. Kemudian dasi, jika emang di ketentuan ada dasi, boleh memakai dasi. Kalau saya sendiri bukanlah tipikal orang yang suka memakai dasi, walaupun acara formal, saya kurang suka memakai dasi. Kemudian saya sendiri adalah seseorang yang suka memakai jam tangan, wajib itu kemanapun harus ada jam tangan, karena itu membuat nilai orang ya bertambah sedikit melihat kita gitu. Kemudian jangan lupa pakai sepatu, ya jangan sepatu futsal juga, mungkin sepatu ya sneakers mungkin, tapi jangan yang sepatu sneakers yang jogging besar itu. Kemudian sepatu ya formal, sepatu pantofel bisa begitu Mas Royan. Oke Mas. Itu tadi, menurut Mas Akbar ya, mungkin dari teman-teman nanti bisa apa ya, dipakai, referensi dari Mas Akbar tadi. Jadi menurut Mas Akbar sendiri itu, anu ya Mas, kalau untuk kuliah itu ya jangan pakai yang apa, celana yang robek-robek gitu ya, harus Ya, yang formal ya. sopan sih Mas, menurut saya yang pertama itu harus sopan, karena kita bertemu orang-orang ya. Kan orang mandang kita dari tata cara berpakaian kita yang seperti di KAP ini bilang itu.
Ya, mungkin Oke, bisa dilanjut. oke. Saya lanjut ya. Untuk tadi sudah dibahas tentang tata busana menurut waktu. Kemudian yang kedua yaitu menurut tata tata apa ya? Tata letak tempatnya. Untuk menurut saya yang materi berikan oleh ibu guru, oleh ibu dosen, ibu guru, ibu dosen ya. Di sini itu ada untuk saat kita berpakaian di rumah itu mungkin kita bisa menggunakan pakaian yang kasual dan sederhana. Jangan sampai kok di rumah, nah itu kita malah pakai yang mungkin pakaian formal ya, seperti mungkin pakai kebaya, terus mungkin pakai laki-laki mungkin pakai yang apa itu celana celana apa ya? Celana yang mungkin yang formal lah, celana kain seperti itu. Kita kalau di rumah ya bisa apa ya? Santai aja lah, kasual. Celana pendek, terus kaos oblong apa gimana gitu. Terus untuk di gedung pertemuan, diusahakan kita harus bisa apa ya? Lebih gemerlap. Ya mungkin tadi pakai apa ya? Pakai kebaya, terus pakai untuk laki-laki itu pakai mungkin batik saat kondangan rapi, terus celana kain, terus pakai sepatu pantofel. Untuk perempuan tadi pakai kebaya atau mungkin bisa apa ya seragaman sama pasangannya pakai batik yang kebaya gitu, terus pakai sepatu apa yang untuk perempuan itu namanya apa saya lupa. Terus ya mungkin pakai apa tas kecil buat sebagai tempat handphone apa tempat apa seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu profession, yaitu menurut apa ya tergantung profesinya. Jadi contoh kita mungkin teman-teman memiliki profesi seperti bekerja di kantor, nah itu mungkin pakaian yang dengan warna dasar simple dan elegan, corporate lah istilahnya. Busananya harus elegan, pakai dasi, terus pakai jas, terus warnanya itu kelihatan elegan. Jangan sampai itu warna yang apa ya, dipandang itu kayak nggak elegan itu loh. Terus seperti mungkin dosen, itu yang apa itu, berpakaiannya ya harus komunikator. Terus kreatif, nah itu seperti profesi teater, seni, terus desain, nah itu memiliki apa ya pakaian yang kreatif. Jadi ya yang apa ya dari atas sampai bawah itu mungkin seperti seorang ahli seni lah istilahnya seperti itu. Oke kita lanjut ya Mas untuk materi selanjutnya yaitu tentang greeting ya, bahas tentang greeting. Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan untuk greeting itu eh, tata cara kesopanan ya, cara bertutur kita dengan sopan dan santun. Di sini greeting itu apa ya? Ada bermacam-macam. Kayak kita saat berjabat tangan, nah itu seperti apa yang benar? Tangannya itu harus gimana? Itu menurut saya itu jabat tangan benar itu tangannya ya apa ya? Harus saling genggam lah untuk sesama laki-laki seperti itu. Untuk mungkin yang kalau antara perempuan laki-laki mungkin kayak apa ya? Tidak berjabat tangan mungkin seperti itu. Terus tatapan matanya. Nah, kita kebanyakan gini ya. Menurut menurut apa? Kebanyakan anak muda itu kalau berjabatan itu tidak melihat arah matanya, tidak melihat wajahnya. Jadi diusahakan saat kita berjabatan itu kita melihat apa ya kontak kita, apa itu objek kita yaitu orang yang bersalaman dengan kita. Kita harus tatap wajahnya, jangan sampai kita bertatapan apa bersalam tangan, berjabat tangan. Nah, kita malah nunduk ke bawah, itu jangan sampai. Terus ada greeting dengan cara berdiri. Nah, itu cara berdiri yang baik itu saat berdiri itu harus tegak posisinya. Jangan sampai bahu kita itu kayak nunduk gitu. Terus kok bau apa?
ya bagian apa punggung ini jangan sampai apa monggok gitu. Tadi udah apa ya? Yang pertama itu greeting tentang kesopanan saat berjabat tangan ya. Terus yang kedua tadi tentang saat berjabat tangan itu kita harus menata wajahnya, age context. Nah, itu. Terus yang ketiga itu cara berdiri. Tadi cara berdiri yang bagus itu ya posisi kita harus tegak. Jangan sampai punggung kita apa itu punggungnya itu doyong gitu, harus tegak biar kelihatan kita itu berwibawa. Terus yang ketiga itu atur kedua posisi kaki dengan nyaman. Jangan sampai berdiri tapi posisi kaki Anda itu tidak nyaman. Mungkin posisi kakinya melebar. Terus ya senyamannya Anda harus nyaman. Terus yang keempat, cara duduk dengan baik. Usahakan itu saat kita duduk itu punggung, badan, bahu, kita itu harus tegak. Jangan sampai doyong. Tegak, terus tangan itu diusahakan di apa ya? Di apa itu? Di atas paha kita. Mata ke depan seperti itu. Terus mungkin saya duduk di depan laptop atau depan komputer, layar komputer itu jarak layar antara mata kita itu minimal itu harus 30 cm. Jangan sampai terlalu dekat. Terus jangan sampai juga punggung kita itu terlalu ke depan boyok gini. Diusahakan punggung itu kelihatan tegak, bau nyaman, santai. Nah, jangan sampai kelihatan kayak orang lemes gitu, harus tegak gitu. Jadi nanti apa ya, takutnya itu kalau kita kebiasaan seperti itu nanti apa ya, kedepannya itu seperti itu. Jadi tidak baik untuk tulang kita. Terus untuk ya selanjutnya itu tentang salam ya. Saat mungkin bertemu orang atau bersapa orang di jalan mungkin kita teman-teman, nah itu tanya apa kabar bro, apa kabar coy, ya seperti itu. Terus ketemu bapak atau ibu gurunya, terus salam gini, senang bertemu dengan bapak atau ibu. Terus mungkin gimana kabarnya bapak ibu gimana. Terus ketemu sesama orang muslim mungkin bisa assalamualaikum pak, assalamualaikum bu, assalamualaikum bar, assalamualaikum bro, nah, seperti itu. Terus yang ke berapa ini? Tadi yang pertama itu ada greeting tentang jabat tangan, terus eye contact, terus ada cara berdiri, terus cara duduk, salam, kemudian ada body and hands gesture. Nah, body and hand gesture ini mungkin saat kita menjelaskan ya, saat kita menjelaskan di depan orang, mungkin presentasinya itu jangan sampai tangan kita itu kayak apa namanya itu, kayak apa ya, untuk yang kalian yang laki-laki mesti tahu kayak selebrasinya sepak bola itu, pemain sepak bola Kylian Mbappe itu loh, yang tangannya di depan terus kayak dakep gini ya. Itu jangan sampai. Usahakan saat presentasi kita tangan kita itu open, jangan close, harus open gini, menjelaskan seperti ini seperti itu. Terus gini, menurut Mas Akbar sendiri, apakah greeting itu sangat penting Mas dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah greeting sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya sendiri itu sangat-sangat penting, amat sangat penting, karena orang memandang kita dari appearance, dari penampilan, kemudian dari tutur kata kita ataupun dari sikap kita. Yang ingin saya sampaikan karena Royan, dari greeting tentu saja dengan senyuman ya, karena kita ketemu orang, klien atau teman ataupun keluarga, masa kita nggak senyum sih? Pasti kan kalau nggak senyum kan ada apa-apa gitu di pikiran mereka, jadi menggiring pikiran negatif mereka gitu. Kemudian ya menurut saya sangat-sangat penting sekali, karena ya seperti apa yang saya bilang,
ketemu orang klien ataupun kita harus menimbulkan rasa nyaman, rasa ingin bertemu kembali dengan orang itu, gitu Mas Royan. Oke Mas Akbar, terus tadi kan di greeting sendiri itu ada apa ya, menurut saya tadi ada tata cara dari berjabat tangan, terus eye contact, terus ada cara berdiri, terus cara duduk, terus salam sapa, kemudian body and hand gesture. Nah itu menurut Mas Akbar dari berapa itu? 1, 2, ke 5 itulah. Itu menurut Mas Akbar yang paling pokok itu yang apa Mas? Yang paling pokok ya tadi itu jabat tangan, eye contact, cara berdiri, cara duduk sama salam. Yang terutama adalah salam ya. Salam, terus jabat tangan, of course-ly, dan body and gesture menurutku. Kalau cara duduk dan cara berdiri, mungkin bagi saya, ya mungkin itu penting, cuman lebih penting dari 3 tadi menurut saya. Karena dengan kalian menjabat tangan, berarti kalian menghormati dengan apa yang mereka lakukan. Jadi misalkan gini, kalian adalah seorang co-founder, kemudian ketemu seorang klien, atau kalian kelamar di suatu perusahaan, kemudian kalian, ya ibarat kata kalian nggak menjabat tangan dari yang mewawancara kalian gitu, kan berasa sombong gitu loh. Kita siapa sih gitu kok nggak menjabat tangan, kan jadi menimbulkan pikiran negatif ataupun ya jadi si yang mewawancara kita itu jadi nggak nyaman sama kita, ini kok anak gini gitu. Kemudian ada senyum, nah senyum itu yang paling utama, sebuah rasa nyaman untuk orang lain. Jadi orang lain ketika menatap kita, oh ya dia orangnya gitu, dan dia senyum, tapi jangan terlalu berlebihan ya ketika senyum, karena nanti dianggap gila juga, kan nggak lucu juga gitu ketika ingin memberikan suatu uh, timbal balik yang baik kepada orang lain tapi malah dianggap gila gitu. Kemudian ada body and gesture yang tentu saja karena kita itu, masa sih kita mau tangan kita mau dimasukkan ke dalam celana terus menerus, kan nanti dianggap sombong gitu, walaupun menurut kalian itu cool atau apapun itu, ya kan nggak, ya kan ketemu orang nggak harus gitu. Dan untuk menambahkan mungkin cara berdiri dan cara duduk sendiri, dikarenakan setiap orang udah terbiasa, karena di Indonesia sendiri ya menurut saya sendiri, karena belum diajarin, apalagi di desa-desa pelosok-pelosok belum diajarin, terlalu diajarin cara berdiri itu gimana, cara duduk yang baik itu gimana. Mereka duduk ya duduk, berdiri ya berdiri gitu. Saya sendiri sedikit mengalami untuk cara berdiri yang bukan cara berdiri ya, cara berdiri betul yang mana sedikit membungkuk badan. Saya sedang mengusahakan itu untuk ya lebih tegap gitu, karena badan saya tinggi ketika membungkuk, ya tahu sendiri bagaimana orang tinggi ketika membungkuk bentuknya kayak gimana, benar-benar nggak sopan dan dipandang nggak enak gitu. Mungkin harus dibiasakan ketika kalian sudah mengalami hal tersebut, ketika badan kalian sudah terlalu sering membungkuk atau cara duduk kalian nggak beres, ya mungkin kalian akan merasa benar-benar gak nyaman ketika untuk mengadaptasi cara berdiri dan duduk yang benar. Mungkin itu saja Mas Royan. Oke Mas Akbar, ya mungkin itu ya sharing saya dengan Mas Akbar tentang grooming and greeting. Mungkin ada apa Mas saran dari apa ya, kok kata-kata terakhir apa itu saran untuk teman-teman dari grooming sama greeting itu yang apa ya, yang baik itu seperti yang baik, dan dasar-dasar kita belajar grooming sama greeting itu seperti apa? Oke. Yang yang mungkin dari saya sendiri untuk grooming, karena grooming itu dengan appearance kalian, dengan penampilan kalian, ya tentu saja kalian harus seperti yang sering saya bilang, sopan adalah kunci utama dari cara penampilan kalian. Ya buatlah ketika kalian menyukai fashion tertentu tapi nggak cocok dengan apa
apa yang misalkan kalian suka 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 apa ya, suka pakai warna ini, kemudian suka celana yang warna ini, kalian suka semuanya kemudian dijadikan satu, kan nggak lucu gitu, nggak ya terlihat aneh gitu ketika dua warna nggak saling mencolok, kemudian ya aneh aja. Jadi menurut saya kalian harus koreksi itu. Mungkin untuk cara belajar ya tetap menerima saran ketika orang lain memberikan opini mereka ya. Jadi jangan memaksakan kesukaan kalian kepada orang lain, tapi kalian terima kritik dan saran dari orang lain. Kemudian dari greeting, yang mana dari sikap dan tutur kata kita, tentu saja karena itu sangat penting dari experience. Kalian juga bertemu dengan dilihat dari greeting atau sikap kalian. Jadi ya lakukan dengan norma-norma yang seperti di Indonesia diajarkan gitu, jabat tangan, kalau ngobrol tatap muka jangan malah main HP, sama terus cara berdiri kalian benar, dan melakukan salam bagi ketika melakukan assalamualaikum. Dan ya ya mungkin itu saja dari saya, yang intinya itu yang mana kalian ya tentu saja yang norma-norma yang telah diajarkan itu harus kalian lihat lagi, mungkin bagaimana cara bertutur kata kepada orang yang lebih tua, yang teman, atau ya kepada klien gitu. Itu saja mungkin Mas Ryan. Oke Mas Bar. Oh ya, tadi yang pesan Mas Bar itu ya sama pesan saya ya. Usahakanlah kita sebagai anak muda, terutama anak milenial itu, kalau pakaian itu kan harus ya jangan terlalu aneh banget lah. Harus rapi sesuai kondisi, tempat, waktu, seperti itu. Terus ada pepatah bilang kan apa itu? Diri kita itu dilihat dari cara berpakaian kita. Jadi kita semaksimal mungkin harus bisa berpakaian dengan rapi di saat kita di luar. Nah, itu jangan sampai pakaian kita itu malah kayak merusak apa ya, diri kita yang sebenarnya. Sebenarnya diri kita itu baik, tapi karena hanya kita ingin mengikuti tren berpakaian malah akan merusak diri kita. Mungkin seperti itu dari saya dan Mas Akbar tentang diskusi kami ya. Mungkin mohon maaf apabila mungkin dari kita ada banyak salah-salah kata dari awal sampai akhir ini. Saya dan Mas Akbar minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan. Ya mungkin nanti bisa like dan komen, mungkin ada masukan nanti dari teman-teman sekalian untuk saya dan Mas Akbar seperti apa. Oke Mas Akbar, terima kasih Mas Akbar atas waktunya yang Ya diberikan. sama-sama. Oke, sampai berjumpa Saya Mas juga Akbar. terima kasih ya.